Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Willy Setiawan dengan nomor NIM 289215008. Mata kuliah PPKN, dosen pengampunya Bu Fitrah Mulyanti SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai tersebut adalah 1. Penerapan hak asasi manusia, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Secara umum, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan ada dua. Yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan di segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk penyelenggaraan dan membina kesejahteraan kedamaian. Kemudian ada landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara adalah paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan visional. Yang keempat, landasan operasional. Yang kelima, landasan konsepsional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan pengesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang D. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Paham wawasan Nusantara. Paham kekuasaan dibagi menjadi 6 paham, yaitu yang pertama, paham Machiavelli lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter. Yang kedua, paham Kaisar Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi. Yang C, paham Jenderal Clausewitz, karena Clausewitz seorang tentara, tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang. Yang D, paham Feuerbach dan Hegel. Teori Feuerbach dan Hegel melahirkan paham liberalisme. Kemudian selanjutnya, paham Lenin. Paham Lenin melahirkan paham komunisme. Selanjutnya, paham Lucien dan Sidney. Karena politik dianggap kotor, maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus santun dan politik berbudaya. Selanjutnya, teori geopolitik. Secara harfiah, geopolitik adalah geo berasal dari geografi dan politik artinya kepemerintahan. Jadi geopolitik artinya cara penyelenggaraan suatu pemerintah yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi atau konfigurasi geografinya. Contoh, NKRI memilih negara kesatuan karena kondisi atau konfigurasi geografinya berupa negara kepulauan.
Kemudian, pandangan ajaran Friedrich Ratzel dan Rudolf Gehlen. Kedua tokoh ini mengibarkan negara itu adalah merupakan makhluk hidup. Oleh karena negara dianalogikan sebagai makhluk hidup, maka kalau negara itu sudah tidak lagi mempunyai ruang hidup, dihalalkan mencari, bahkan kenyataannya mencuri ruang hidup yang baru berupa negara orang atau bangsa lain. Inilah cikal bakal terjadinya penjajahan di muka bumi. Kemudian, wawasan nasional Indonesia. Falsafah Pancasila, nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Yang B, aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang C, aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam beragam budaya. Kemudian yang D, aspek sejarah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, unsur dasar wawasan Nusantara dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling berhubungan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan di daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatan negaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, tata inti organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. 3. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan seluruh aparatur negara yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika hal ini diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi taat dan setianya komponen atau pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan komitmen bersama. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Asas wawasan terdiri dari
1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. Sekian hasil presentasi wawasan Nusantara, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.